Benar. Saya akan tunjukkan lagi satu hadis bahwasanya bacaan sahabat tuh beda-beda. Dengarkan. Luar biasa ya. Perhatikan. Itu juga dijelaskan memang ada orang-orang itu suku-suku ada yang berbeda logat-logatnya. Oke, Ada saya kalau nggak ceritakan. salah 7. Bukan hanya logat, 7 bacaannya beda. Dengarkan. Dengarkan. Ya, tapi sama maknanya ke sana juga. Perhatikan ya. Cuman perbedaan logat saja. Terus yang ditulis yang mana kalau gitu? Apa yang ditulis yang mana? Memang ngomong sama orang Islam nih harus siap-siap teman-teman apa ramek. Nah, Anda mau Kamu mengumumkan. tadi bilang bahwasanya Muhammad mengecek tulisan-tulisan yang disuruhkan dia tulis. Dibaca, sudah betul bacaannya, betul? Ya betul. Tetapi ada sebuah hadis yang meriwayatkan di mana para sahabat bacaan sholatnya beda. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan nggak? Saya tahu itu bang, saya tahu. Siapa? Betul. Siapa? Karena Siapa di situ? perbedaan logat, tapi sama. Dan itu saya nggak tahu istilahnya bang, saya bukan ahlinya di situ. Tapi saya Kalau tahu bukan kalau ahlinya, Al-Qur'an makanya ini gini. Jadi begini. Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang seragam. Bacaannya beda, tulisannya beda. Lalu bagaimana caranya untuk mendamaikan hal ini? Maka dibuatlah satu karangan bahwasanya Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Dalam 7 qiraat yang berbeda. Makanya ada istilah qiraatul sab'ah yang artinya 7 bacaan Al-Quran yang berbeda. Nah, kalau ada 7 bacaan Quran yang berbeda, pertanyaannya dulu yang ditulis ditulang itu mana? Makanya bang, sebenarnya semua itu udah saya baca semua bang. Dengarkan dulu, dengarkan. Yang draft aslinya yang ditulang bang, ngapain? Mana Al-Quran yang kamu sebutkan yang ditulang itu mana? Sebutkan. Ya dihancurin lah. Kenapa gak harus ditulang lagi? Karena bisa di buku, bagus. Kenapa dihancurin? Dan ada diingatan juga di hati. Kenapa dihancurin? Untuk apa itu dihancurin? Tujuannya apa? Jangan sampai kalau tulang ini berapa abad kemudian terus ada retakan sedikit, ada perubahan huruf. Kan jadi kontroversi. Dengarkan ya, gini. Saya itu begini ya, Alif. Saya itu sudah mempelajari sejarah agama Islam. Saya sudah pelajari semua itu cerita-ceritanya. Saya simpulkan apa? Semua cerita-cerita itu semuanya omong kosong. Kenapa? Semuanya beda-beda. Satu bilang katanya dibentuk panitia penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Karena apa? Karena pada waktu itu seorang Abu Bakar berkata, "Ya Umar bin Khattab, bahwasanya Al-Quran ini harus kita bukukan supaya tidak ada perselisihan." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya kita sudah melanggar sunatullah karena tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran." Lalu dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Utsman bin Affan sebagai Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya, penulisnya. Itu terjadi setelah Muhammad meninggal. Bagaimana mungkin itu cerita itu bisa sinkron dengan cerita bagaimana Muhammad menyuruh menuliskan Al-Quran? Semuanya serba kacau.